Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang scoring atau teknik penskoran dan pengolahan skor, di mana materi ini akan disampaikan oleh saya Insiatun Nurfici dan Ilyas dan rekan saya Hania Asmawati. Nah, subbab untuk pembahasan kali ini ada 4 subbab pada pembahasan kali ini. Yang pertama ini adalah konsep penskoran, yang kedua adalah skala penskoran, yang ketiga adalah teknik pembeli skor, dan yang keempat adalah pengolahan dan pengubahan skor. Untuk subbab materi 1 hingga 3 akan dipaparkan oleh saya Insiatun Nurfici dan Ilyas, dan subbab materi yang keempat akan disampaikan oleh rekan saya Hania Asmawati. Oke, kita ke subbab yang pertama, yaitu adalah konsep penskoran. Konsep penskoran itu apa sih? Nah, di konsep penskoran ini kita membedakan 3 kata. Yang pertama ini adalah scoring, kemudian skor, dan yang terakhir adalah nilai. Nah, skor nilai ini itu sih apa gitu kan? Nah, scoring ini merupakan suatu proses pengubahan jawaban-jawaban tes menjadi angka-angka. Sedangkan skor ini merupakan hasil pekerjaan menskor yang diperoleh dengan menjumlahkan angka-angka bagi setiap soal tes yang dijawab betul oleh siswa. Jadi, scoring itu merupakan tekniknya suatu proses pengubahan jawaban tes menjadi angka-angka, sedangkan skor ini merupakan hasil dari scoring itu sendiri. Nah, sedangkan nilai ini merupakan angka-angka hasil penilaian ubahan dari skor dengan acuan tertentu. Jadi ketika kita mendapatkan hasil pekerjaan men-skor ini, tadi kan kita sudah men-skor, kita mendapatkan skor. Nah, skor ini kita ubah menjadi nilai itu sendiri. Nah, angka-angka hasil dari penilaian ubahan dari skor ini kita sebut dengan nilai. Nah, skala penskoran ini ada 3, yaitu skala 0 hingga 10, skala 0 hingga 100, dan skala huruf. Nah, skala 0 hingga 10 ini, skala 10 ini dipakai di sekolah sesuai dengan anjuran pada kurikulum 1975. Nah, ini bahwa seseorang siswa yang sudah belajar tidak mungkin pengetahuannya tidak bertambah, apalagi berkurang. Oleh karena itu, nilai 0 ini ditiadakan. Jadi, skalanya ini jadi dari 1 hingga 10. Nah, dalam skala 1 hingga 10 ini, guru itu jarang memberikan angka pecahan, misalkan 5,5 atau 5,8. Nah, angka tersebut kemudian dibulatkan menjadi 6. Dengan demikian, maka rentangan angka 5,5 sampai dengan 6,4 selisihnya ini akan hampir 1. Nah, akan keluar di rapor dalam satu aja, yaitu angka 6. Jadi ketika guru itu memberikan ketika ada nilai yang 5,5 atau 5,6, nah itu dibulatkan menjadi 6. Kemudian skala 0 hingga 100 dengan menggunakan skala. Nah, tadi kan di awal ini 0 itu ditiadakan, dan di skala 0 hingga 100 juga sama. Dengan menggunakan skala 1 hingga 100 dimungkinkan melakukan penilaian yang lebih luas. Nah, nilai dengan menggunakan skala 100 ini disebut skor T yang bergerak pada interval 0 sampai dengan 100. Nilai dengan menggunakan skala 100 ini didasari oleh nilai Z. Kemudian ada skala huruf. Skala huruf ini disebut juga dengan skala 5 karena nilai akhir tidak dinyatakan dengan angka atau bilangan, melainkan dengan huruf, yaitu ada 5 huruf, yaitu A, B, C, D, dan E. Nah, beberapa pakar evaluasi pendidikan ada pula yang menggunakan huruf F atau failure dan huruf G, gagal, sebagai pengganti dari nilai E. Kemudian ada teknik pemberian skor. Nah, teknik pemberian skor ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah domain kognitif, kemudian domain afektif, dan domain psikomotorik. Nah, untuk domain kognitif sendiri, ini seperti pada materi-materi sebelumnya, domain kognitif ini ada benar salah, pilihan ganda, matching, atau penjodohan, kemudian jawaban singkat, skor pada tugas, soal campuran. Campuran ini berarti ada pilihan ganda dan uraian gitu ya. Kemudian ada uraian objektif dan uraian non-objektif. Sedangkan domain afektif ini merupakan komponen yang diukur ini adalah sikap, minat, dan lain-lain dengan tipe skalanya itu Likert atau yang lainnya. Kemudian
Untuk domain psikomotor, ini merupakan tes untuk mengukur kinerja dengan skala penilaian cocok untuk menghadapi subjek yang jumlahnya sedikit. Nah, kita ke domain kognitif dulu, kita bedah satu-satu. Yang pertama ini ada pilihan ganda. Nah, pilihan ganda ini dimana ketika siswa diberikan soal, ini diminta untuk melingkari atau memberikan jawaban tanda silang pada salah satu huruf di depan pilihan jawaban yang disediakan pada tempat yang sesuai di lembar jawaban. Nah, cara penskoran tes bentuk pilihan ganda ini ada 3 macam, yaitu yang pertama penskoran tanpa koreksi. Ini skornya diperoleh dengan cara B per N dikali 100. Ini merupakan skala 0 hingga 100. B ini merupakan jawaban benar. Kemudian B ini merupakan banyaknya butir yang dijawab benar, dan N merupakan jumlah butir soalnya. Nah, kemudian penskoran dengan adanya koreksi ini B min S per P min 1 dibagi N dikalikan dengan 100, di mana B merupakan banyaknya butir soal yang dijawab benar, S banyaknya butir soal yang dijawab salah, P ini merupakan banyaknya pilihan jawaban tiap butir, dan N banyaknya butir soal. Ini kita kalikan dengan 100. Kemudian penskoran dengan butir beda bobot. Ini S atau skor sama dengan jumlah atau sigma B dikali B kecil per SI dikali 100%. Kemudian ada benar salah. Nah, pada benar salah ini seorang siswa atau murid atau testi hanya diminta melingkari huruf B atau S. Jadi ketika ada soal, ini hanya diberikan poin benar atau salah, sehingga jawaban yang disediakan hanya berbentuk urutan nomor serta huruf yang diminta kita menghendaki untuk melingkari. Nah, rumusnya ini S sama dengan R min W, di mana skor yang diperoleh siswa sebanyak jumlah soal yang benar dikurangi dengan jumlah jawaban yang salah. Jadi skor sama dengan right atau benar dikurangi dengan wrong atau yang salah. Kemudian ada juga S sama dengan T min 2W, di mana skor yang diperoleh dari jumlah soal dalam tes dikurangi 2 kali jumlah yang salah. Jadi skor yang diperoleh dari jumlah dalam tes S skor sama dengan total dikurangi 2 kali jumlah yang salah, 2 kali wrong. Kemudian ada matching. Pada dasarnya, tes bentuk menjodohkan atau matching adalah tes bentuk pilihan ganda, di mana jawaban-jawaban ini dijadikan satu. Demikian pula pertanyaan-pertanyaannya. Contohnya yang pertama, tahun 1922 atau 1 sama dengan F. Kemudian 2, Imam Bonjol atau 2 sama dengan C. Jadi ketika ada soal, kemudian kita menjodohkan, jadi tahun 1922 ini sama dengan F, kemudian Imam Bonjol itu C, Perang Padri itu H, Teguh Umar itu A, dan Pangeran Diponegoro itu B. Kemudian jawaban soal singkat. Nah, di jawaban soal singkat ini bentuk tes yang menghendaki jawaban berbentuk kata atau kalimat pendek. Sebaliknya, tiap soal diberi angka 2 dapat juga disamakan dengan angka pada bentuk benar salah atau bentuk pilihan. Kemudian, tetapi sebaliknya, apabila jawabannya bervariasi, maka angkanya dapat dibuat bervariasi juga. Kemudian ada skor pada tugas. Nah, kunci jawaban untuk memeriksa tugas merupakan pokok-pokok yang harus termuat di dalam pekerjaan siswa. Hal ini menyangkut kriteria tentang isi tugas. Namun sebagai kelengkapan dalam pemberian skor digunakan satu tolak ukur tertentu. Nah, tolak ukur ini disarankan digunakan sebagai ukuran keberhasilan tugas. Nah, itu ada beberapa
tolak ukur. Yang pertama ini adalah ketepatan waktu penyerahan tugas, kemudian bentuk fisik pengerjaan tugas yang menandakan keseriusan siswa, kemudian ada sistematika yang menunjukkan alur keteruntutan pekerja berpikir, yang keempat ini adalah kelengkapan isi, dan yang kelima ini mutu hasil pembelajaran. Nah, dalam mempertimbangkan nilai akhir ini perlu dipikirkan peranan masing-masing aspek kriteria tersebut. Nah, aspek kriterianya ini misalkan A1 ini ketepatan waktu, kita berikan bobot 2, kemudian A2 ini merupakan bentuk fisik, kita berikan bobot 1, kemudian A3 ini sistematikanya diberi bobot 3, A4 ini merupakan kelengkapan isi diberi bobot 3 juga, dan A5 ini merupakan untuk hasil kita beri bobot ketiga juga. Nah, maka nilai akhir untuk tugas tersebut diberikan dengan rumus nilai akhir tugas ini 2 dikalikan A1 ditambah 1 dikali A2 ditambah 3 dikalikan A3 ditambah 3 dikalikan A4 ditambah 3 dikalikan A5 dibagi 12. Kemudian soal campuran. Dalam beberapa situasi soal campuran ini merupakan bentuk pilihan dan bentuk uraian. Nah, dalam beberapa situasi ini bisa digunakan bentuk soal campuran. Nah, untuk nilai akhir untuk soal campuran tersebut diberikan dengan rumus B1 dikalikan N1 per N1 dikalikan 100 ditambah B2 dikalikan N2 per N2 dikalikan 100. Skor ini B1 ditambah B2. B1 ini merupakan bobot soal nomor 1 dan B2 ini merupakan bobot soal nomor 2. Kemudian ada uraian objektif. Nah, pada bentuk soal uraian objektif, langkah-langkah pengerjaan ini dianggap sebagai indikator kompetensi. Kemudian ada uraian non-objektif. Nah, prinsip penskoran soal bentuk uraian non-objektif ini sama dengan huruf bentuk uraian objektif, yaitu menentukan indikator kompetensinya. Contohnya sebagai berikut. Nah, ini ada kriteria jawaban dan total skornya. Nah, ini kan ada indikator kompetensinya. Nah, skornya ini diperoleh dari rentang 0 sampai 2 dan skor tertinggi ini adalah 8. Kemudian ada domain afektif. Nah, di domain afektif ini langkah pembuatan instrumennya ini pilih ranah afektifnya, kemudian tentukan indikatornya, tipe skala yang digunakan, telah instrumen, siapkan kuesioner, kemudian skor inventory dan analisis hasil inventory. Contohnya ini seperti ini, ada 10 butir soal, jika rentangnya dipakai adalah 1 sampai 5, maka skor terendah seseorang peserta didik adalah 5, yakni dari 10 kali 1, dan skor tertingginya adalah 50, yakni dari 10 dikali 5. Dengan demikian, medianya adalah 5 ditambah 50 per 2 atau sebesar 27,5. Jika dibagi menjadi 4 kategori, maka skala 10 sampai 20 termasuk tidak berminat, kemudian 21 sampai 30 kurang berminat, 31 sampai 40 ini berminat, dan skala 41 sampai 50 ini sangat berminat. Kemudian ada domain psikomotor. Nah, tes sarana psikomotor adalah tes untuk mengukur kinerja atau performance yang telah dikuasai. Tesnya berupa tes paper atau pensil, paper and pencil, tes identifikasi, tes simulasi, dan tes unjuk kerja. Skala penilaian yang cocok untuk menghadapi subjek yang jumlahnya ini sedikit. Nah, contohnya gambarlah grafik fungsi kuadrat. Kemudian pengolahan dan pengubahan skor. Ada 2 hal penting yang perlu diketahui dalam pengolahan dan pengubahan skor mentah menjadi nilai standar, yaitu yang pertama mengacu pada patokan PAP, kemudian yang kedua adalah mengacu pada norma PAP atau PAK. Nah, pada mengacu pada norma PAK ini menggunakan skala, yaitu skala 5, 9, 11, Z-score, dan T-score. Yang terakhir ini adalah persentil rank. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Hani Hasmawati. Untuk Mbak Hani Hasmawati, saya persilahkan. Terima kasih untuk kesempatannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai pengolahan dan pengubahan skor. Di sini saya akan membahas mengenai PAP, yaitu penilaian acuan patokan atau biasa disebut dengan norma mutlak.
Nah, PAP ini memfokuskan pada apa yang mampu dikerjakan oleh siswa dan apakah siswa ini menguasai mata pelajaran. Selanjutnya, kriteria penilaiannya ini berdasarkan persentase dengan skala 0 sampai 100. Selanjutnya, nilai ini ditransformasikan ke dalam nilai huruf dengan kriteria tertentu, mau menggunakan kriteria skala 5, 9, atau yang lainnya. Selanjutnya, penentuan nilai PAP ini dibandingkan dengan skor ideal yang diperoleh oleh siswa. Misal siswa memiliki nilai 60, sedangkan skor idealnya ini 100, maka dapat ditentukan dengan membandingkan 60 ini dibanding dengan 100. Nah, selanjutnya, penilaian PAP ini baik diterapkan pada tes formatif, bukan untuk tes sumatif. Kelemahannya dapat terjadi bahwa sebagian besar tes ini tidak dapat dinyatakan lulus apabila butir-butir yang dikeluarkan dalam tes terlalu sukar, maka dalam tes ini akan memperoleh nilai yang rendah. Begitupun sebaliknya, jika terlalu baik, maka akan memperoleh nilai yang tinggi semua. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama ini mencari skor ideal. Mencari skor ideal yaitu skor yang mungkin dicapai oleh peserta didik jika semua soal dapat dijawab dengan benar. Selanjutnya, mencari nilai rata-ratanya dengan rumus X ideal sama dengan setengah kali skor idealnya. Next, mencari simbangan bakunya dengan rumus sepertiga dari rata-rata X idealnya. Selanjutnya, menyusun pedoman konversi sesuai dengan kebutuhan. Nah, contohnya di sini ada rekap skor 5 siswa pada tes bentuk campuran yang terdiri dari 20 butir pilihan ganda dan 5 soal uraian. Yang pilihan ganda ini benar mendapatkan skor 1 dan salah mendapatkan skor 0. Selanjutnya, skor maksimal untuk pilihan ganda ini 20 dan skor maksimal untuk uraian juga 20. Nah, di sini kita bisa mencari nilai skor idealnya adalah 100, kemudian mencari rata-rata idealnya yaitu setengah dikali dengan skor ideal, sehingga setengah dikali dengan 100 sama dengan 50, kemudian kita mencari simbangan baku idealnya dengan mengalikan sepertiga dengan rata-rata idealnya sehingga diperoleh 16,6. Kemudian kita menggunakan pedoman konversi. Nah, di sini kita menggunakan skala huruf atau skala 5 dengan patokannya seperti ini. Nah, karena kita sudah tahu nilai minnya berapa, 50, dan nilai simbangan bakunya adalah 16,6, maka kita bisa masukkan di sini sehingga nilainya ini didapat. Ketika kita mendapatkan nilai di antara rentang 75 sampai 100 ini mendapat skor A, 58 sampai dengan 74 mendapatkan B, 42 sampai dengan 57 mendapatkan C, 25 sampai 41 mendapatkan D, dan 0 sampai 24 mendapatkan E. Nah, kita bisa lihat di sini nomor urut siswa 1 sampai 5 ya, tadi teman-teman dilihat skor pilihan gandanya yang diperoleh dari siswa nomor urut 1, 2, dan 3, 4, 5. Kemudian skor uraiannya bisa dilihat 14, 12, 9, 9, 9. Skor mentahnya ini didapat dari penjumlahan skor pilihan ganda ditambah dengan skor uraian, sehingga kita bisa menentukan nilai 24 dibanding dengan 40. Sehingga 24 dibandingkan dengan 40 dikali dengan 100, hasilnya 60. Maka nilai 60 ini berada di rentang antara 58 sampai dengan 74, maka mendapat nilai B. Sampai seterusnya dari nomor siswa urut 2, 3, dan 4 sampai 5 kita dapatkan seperti ini. Nah, lanjut kita di sini mengenai penilaian acuan norma atau penilaian acuan
kelompok atau sering disebut dengan standar relatif. Di sini setiap populasi testa yang sifatnya heterogen akan didapatkan kelompok baik sedang kurang dengan distribusinya membentuk kurva normal atau kurva simetrik. Tujuannya itu untuk mengevaluasi hasil belajar untuk menentukan posisi relatifnya dari terte dalam hal yang sedang dievaluasi. Selanjutnya, penentuan nilai dengan menggunakan standar relatif ini sangat cocok diterapkan pada tes-tes sumatif. Jadi, ketika kita menggunakan tes sumatif, kita mengolahnya dengan menggunakan PAN atau PAK. Namun, jika kita menggunakan tes yang formatif, menggunakan acuan yang PAP. Selanjutnya dihitung dengan menggunakan metode statistik dengan rata-rata hitung dan standar deviasinya. Nah, di sini bisa dilihat ini rumus untuk mean, di sini untuk standar deviasi. Nah, di sini ada contohnya. Halim adalah siswa kelas 9A. Dalam ujian nasionalnya, matematikanya mendapat 70. Sedangkan nilai rata-rata kelasnya adalah 50, maka Halim termasuk siswa yang pandai karena nilainya ini berada di atas nilai rata-rata kelasnya. Namun beda lagi ketika nilai rata-rata kelas lain, kita misalkan di sini 9B adalah 75, dalam keadaan ini kalau nilai Halim ini masih 70, maka jika dibandingkan dengan nilai rata-rata kelas atau prestasi kelompok dari siswa kelas 9D, secara relatif siswa yang bernama Halim ini tidak lagi disebut dengan siswa yang pandai, melainkan termasuk pada kelompok siswa yang kurang pandai atau biasa saja. Jadi patokannya ini dari kelompok, bukan dari patokan, tapi dari kelompok acuannya. Selanjutnya di sini ada pengubahan skor. Yang pertama ini ada skala 5 atau nilai huruf, bisa dilihat. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama menyusun dan menyajikan skor-skor mentah hasil ujian tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya mencari nilai rata-rata dan standar deviasi. Selanjutnya mengubah skor mentah menjadi nilai standar skala 5 dengan menggunakan patokan ini. Selanjutnya membuat tabel konversi dan mengonversikan nilai mentah yang dimiliki masing-masing individu menjadi nilai standar yang berskala 5. Patokannya ini. Nah, di sini kita bisa lihat ada 5 siswa, misalkan ada 5 siswa, nilai yang sebelum dikonversikan di sini ada 69, 40, 35, 72, dan 36. Nah, bisa dilihat teman-teman. Di sini kan ada dikonversi dengan standar mutlak. Tadi standar mutlak adalah PAP. Di sini dikonversi dengan standar relatif atau PAN atau PAK. Dan bisa dilihat kalau di sini kan menggunakan 69 ini dibandingkan dengan 120-nya ini SNI-nya, nah, kemudian dikalikan dengan 100, hasilnya 57,5, hasilnya B, D, D, B, D. Di sini ketika dikonversikan dengan yang standar relatifnya, kita dapatkan A, C, C, A, D. Nah, dari kampus atau dari sekolah ini mengatakan ketika nilai C ini adalah sebagai standar KKM, maka ketika siswa dihitung dengan konversi standar relatif, maka yang lolos adalah 4 orang. Dan yang tidak lolos ini yang mendapat nilai D. Tapi ketika dihitung dengan menggunakan konversi standar mutlak, yang lolos yaitu ada 2 orang yang mendapat nilai B dan B, seperti itu. Selanjutnya, pengubahan skor yang kedua ini adalah skala 9. Nah, skala 9 ini
sama dengan skala 5, yang membedakan hanya pengkategoriannya saja. Di sini 9 dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sedangkan yang skala 5 tadi menggunakan huruf atau A, B, C, D, E. Caranya juga sama. Selanjutnya untuk yang pengubahan skor skala 11 juga sama, teman-teman. Di sini hanya beda pada pengkategoriannya dengan patokannya masing-masing. Langkahnya pun sama dengan cara yang sama. Oke, kita lanjut ke nilai Z-score. Di sini digunakan untuk mengubah skor mentah yang diperoleh dari berbagai jenis pengukuran. Misalnya ada pramugari. Di sini kan ketika kita mendaftar sebagai pramugari pasti ada beberapa tes. Contohnya tes bahasa Inggris, tes IQ, kepribadian, sikap atau yang lainnya. Di situ jadi dengan berbagai jenis pengukuran. Selanjutnya Z-score yang bertanda positif dipandang memiliki kemampuan lebih tinggi dan sebaliknya. Berarti nilai yang negatif dipandang memiliki kemampuan yang lebih rendah. Dapat digunakan dengan rumus ini, teman-teman. Standar nilai Z sama dengan X per standar deviasi dari X. Langkah-langkahnya teman-teman bisa lihat. Yang pertama menjumlahkan skor variabel. Yang kedua menghitung skor rata-rata hitung mean dari variabel. Kemudian menghitung deviasi X. Kemudian mengkuadratkan deviasi, kemudian dijumlahkan. Selanjutnya menghitung standar deviasi, menghitung Z-score, dan kemudian dijumlahkan. Dan nilai Z-score yang dimiliki oleh masing-masing tester dijumlahkan dari kiri ke kanan. Di sini dapat kita lihat nanti nilai yang bertanda. Kita dapat melihat total Z-score yang bertanda positif dan bertanda negatif. Nah, selanjutnya di sini ada nilai T-score. T-score ini adalah angka skala yang menggunakan mean M sama dengan 50 dan standar deviasinya ini adalah 10. Diperoleh dengan cara T-score ini sama dengan 10Z ditambah dengan 50 atau dapat dibagi, teman-teman. Nah, T-score ini dicari atau dihitung dengan maksud untuk meniadakan tanda minus yang terdapat di depan nilai standar Z. Nah, kita bisa lihat contohnya. Nah, di sini contoh untuk nilai Z-score dengan beberapa langkah yang tadi saya sudah jelaskan. Di sini kita temukan nilai dari kiri ke kanan, kita dapatkan nilai plus, minus, plus, minus, plus, minus. Nah, di sini kita diperoleh berarti nilai yang paling tinggi kemampuan adalah tester C, sehingga ketika dalam suatu pemilihan atau seleksi dari suatu badan ataupun apa, maka ketika yang dipilih hanya satu orang, yang terpilih adalah tester C karena nilainya ini paling tinggi dari keempat tester lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada T-score. Nah, ketika kita sudah mengetahui nilai Z-score-nya ini, nah, bisa ditulis di sini, kemudian kita konversikan ke T-score dengan rumus 50 ditambah dengan 10Z. Bisa dimasukkan nilainya, sehingga nilainya ini sudah tidak ada tanda minusnya. Seperti itu. Oke, next kita lanjut ke percentile rank, di mana percentile rank ini menunjukkan posisi relatif siswa dalam kelompok dalam hal persentase menggunakan rumus PR sama dengan N min SR dibagi dengan N dikali dengan 100. Langkahnya yang pertama menentukan simple rank atau SR dengan mengurutkan urutan yang menunjukkan letak seseorang dalam suatu kelompok. Selanjutnya kita mencari banyaknya siswa dalam kelompok, kemudian mengalihkan dengan 100, setelah dibagi dengan kelompok. Nah, di sini ada catatan. Di mana
siswa yang mempunyai skor dan ranking yang sama, sehingga ada nomor-nomor yang tidak digunakan sebagai nomor urut. Selanjutnya, rank akhir pada simbol rank selalu sama dengan nomor urut siswa atau banyaknya siswa dalam kelompok kecuali ada beberapa siswa yang mempunyai persamaan skor. Kita bisa lihat contohnya, di sini ada skor ulangan matematika bagi 20 siswa. Nah, saya cuma mengambil sampelnya dari ini. Jadi kita mengurutkan dari 20 siswa ini nilai yang paling tertinggi itu yang mana. Di sini saya mengurutkan ada 7 orang. Nah, di sini kita bisa menentukan sampel ranknya. Nilai 75 ini ada 3 siswa. Sehingga simbol ranknya ini dibagi dari 3, 4, dan 5 ini dibagi dengan 3. Sehingga kita menemukan simbol ranknya ini adalah 4. Nah, persentil ranknya itu juga sama, di sini 80, 80, dan 80. Seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.